Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 487. Artinya, diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bahwa Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ketika dia sakit menjelang ajal, galilah lahat untuk kuburku dan dirikan atau tancapkan batu bata di atas kuburku sebagaimana yang diperlakukan pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 488. Artinya diriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Ia berkata, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, perhatikanlah, akan aku sampaikan kepadamu apa yang telah disampaikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau biarkan berhala atau patung kecuali kau hancurkannya. Dan janganlah kau biarkan kubur yang meninggi kecuali kau ratakannya. Hadis Muslim nomor 489. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kubur, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis Muslim nomor 490. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya bila seseorang mati, maka setiap saat dia disodori tempatnya. Jika dia termasuk penghuni surga, maka disediakan tempat dari surga. Dan jika dia tergolong penghuni neraka, maka disediakan tempat dari neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari pada hadis 1379. Hadis Muslim nomor 491. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila seseorang telah dibaringkan di kuburnya dan telah ditinggalkan oleh teman-temannya, maka sungguh dia mendengar derap langkah sandal mereka. Ada tambahan dari riwayat lain, ketika mereka sudah pulang. Kata Nabi SAW, dia didatangi oleh dua malaikat. Lalu keduanya mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, menurut kamu Muhammad itu siapa? Kata Nabi SAW, kalau dia orang mukmin, dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kata Nabi SAW, lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu yang semula dari neraka. Sekarang telah diganti oleh Allah dengan tempat dari surga. Kata Nabi SAW, kemudian dia melihat kedua malaikat itu. Kata Qatadah, dituturkan kepada kami bahwa orang mukmin diberi kelapangan di dalam kuburnya seluas 70 zira atau hasta, dan sediakan untuknya makanan atau buah-buahan yang segar hingga hari kiamat tiba. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1338. Hadis Muslim nomor 492. Artinya diriwayatkan dari Al-Barra
bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bunyinya yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat tersebut turun berkaitan dengan siksa kubur. Orang mukmin yang telah mati ditanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maksud firman Allah, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah ayat 27 dari surat Ibrahim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1369. Hadis Muslim nomor 493. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas bilalnya di pagar Bani Najjar dan kami bersama beliau, tiba-tiba bigal itu berontak sehingga hampir melemparkan beliau. Ternyata di situ ada 6 atau 5 atau 4 kubur. Maksudnya kuburan. Kata Zaid, begitulah kata Al-Jurairi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang mengenali penghuni kubur ini? Ada seseorang yang menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, kapan mereka mati? Orang itu menjawab, mereka mati pada masa kemusyrikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang ini disiksa di dalam kubur mereka. Seandainya mereka tidak di dalam tanah, maka sungguh aku mohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian sebagian dari siksa kubur yang aku dengar. Kemudian beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kata Zaid, beliau bersabda, mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Sabda beliau, mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari fitnah atau cobaan yang jelas dan yang samar. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari cobaan yang jelas dan yang samar. Sabda beliau, mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Hadis Muslim nomor 494. Artinya, diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika setelah matahari terbenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu beliau mendengar suara. Kemudian beliau bersabda, mereka itu orang-orang Yahudi yang disiksa di dalam kubur mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1375. Hadis Muslim nomor 495. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga membuat orang-orang di sekeliling turut menangis. Kemudian beliau bersabda, aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun tidak diperkenankan, dan aku mohon izin kepadanya untuk berziarah ke kubur ibuku, lalu aku diperkenankan, maka berziarahlah ke kubur, karena ke kubur itu bisa mengingatkan kematian.
Hadis Muslim nomor 496. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, aku pernah melarangmu ziarah kubur, maka sekarang berziarah ke kubur. Aku pernah melarang daging sembelihan kurban yang sudah lebih dari 3 hari, maka ambillah daging yang masih baik. Dan aku pernah melarang rendaman anggur untuk minuman, maka minumlah segala macam minuman, tapi jangan minum minuman yang memabukkan. Hadis Muslim nomor 497. Diriwayatkan dari Muhammad bin Qais bahwasanya pada suatu hari dia berkata, perhatikanlah, aku akan beritahukan kepadamu mengenai diriku dan ibuku. Katanya, kami menyangka bahwa yang dia maksudkan adalah ibunya yang telah melahirkannya. Ternyata yang dimaksud adalah ibu kaum muslimin, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Kata dia, Aisyah mengatakan, perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepadamu mengenai diriku dan Rasulullah SAW. Kami menjawab, iya tentu. Kata Muhammad bin Qais, Aisyah mengatakan, pada suatu malam ketika Nabi SAW berada di tempatku, beliau membalikkan tubuh lalu meletakkan jubahnya dan melepaskan sandalnya. Lalu beliau letakkan di dekat kedua kakinya. Dan kemudian beliau membentangkan kain di atas tempat tidurnya, lalu beliau berbaring. Tidak lama kemudian setelah mengira aku sudah tidur, beliau mengambil jubahnya pelan-pelan, bersandal pelan-pelan, membuka pintu pelan-pelan, kemudian keluar, lalu menutupnya pelan-pelan. Lalu aku pasang pakaianku dari arah kepalaku dengan berkerudung, dan aku tutupkan sarungku. Kemudian aku pergi di belakang Rasulullah SAW. Sehingga beliau sampai di kuburan Baki. Beliau berdiri lama, lalu mengangkat kedua tangannya 3 kali. Kemudian beliau berpaling kembali, maka aku pun kembali. Beliau berjalan sangat cepat, maka aku pun berjalan cepat, maka aku ada di depan beliau. Beliau tidak bisa mendahuluiku. Lalu aku masuk rumah cepat-cepat dan berbaring. Kemudian beliau masuk rumah dan bertanya, Aisyah, mengapa kamu bernapas terengah-engah? Kata Aisyah, aku menjawab, tidak apa-apa denganku. Kata Nabi SAW, kau beritahu aku atau Allah yang maha halus akan maha mengetahui yang akan memberitahuku. Kata Aisyah, aku menjawab, ya Rasulullah, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku. Lalu aku beritahu kepada beliau tentang kepergianku menyusul beliau ke Baki. Kata beliau, jadi tadi itu kamu yang berpakaian hitam yang aku lihat di depanku. Aku menjawab, iya. Lalu beliau menekan dadaku dengan tekanan yang menyakitkanku. Kemudian beliau bersabda, apakah kau menyangka Allah bertindak tidak adil terhadap kamu dan Rasulnya? Aisyah menjawab, meskipun orang-orang merahasiakan sesuatu, Allah pasti mengetahuinya kan? Beliau bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku ketika kau melihat aku tadi. Lalu dia memanggilku dengan samar agar tidak kau ketahui. Maka aku menjawab dengan samar agar tidak kau ketahui. Dan dia tidak mau masuk ke tempatmu karena kamu melepaskan pakaianmu. Aku kira kau telah tidur sehingga aku tidak ingin membangunkanmu. Dan aku khawatir kamu terkejut. Jibril mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu untuk mendatangi penghuni kubur Baki. Lalu kau mohonkan ampun bagi mereka. Kata Aisyah, aku bertanya, bagaimana aku ucapkan kepada mereka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah, Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin
wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Artinya, semoga keselamatan tetap pada penghuni kubur kaum mukmin dan muslim. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang belakangan. Dan jika Allah telah menghendaki, maka sungguh kami akan menyusul kalian. Hadis Muslim nomor 498, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh lebih baik bagi seseorang duduk di atas bara api, lalu bara tersebut membakar pakaiannya dan mengelupaskan kulitnya, daripada dia duduk di atas kubur. Hadis Muslim nomor 499, artinya diriwayatkan dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu sholat di atasnya. Hadis Muslim nomor 500. Artinya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang berbuat baik lalu dipuji oleh orang banyak? Beliau menjawab, itu adalah berita gembira orang mukmin yang disegerakan di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.